Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah materi yang terakhir ya untuk study case. Bagaimana saya mendapatkan satu M ya dari satu produk digital. Jadi teman-teman ketika sudah meriset ide, membuat free content, kemudian membuat LP free content, kemudian membangun kolam, lalu kemudian mengarahkan ke pembelian gitu ya. Maka sebenarnya itu adalah langkah yang saya jalani gitu. Jadi teman-teman silahkan diulangi dari materi pertama tentang riset ide, gitu ya. Bagaimana kita meriset ide untuk membuat free content kita. Jadi saya membuat ebook gitu ya. Buat ebook saya juga membuat video gitu ya, dengan menggunakan Camtasia atau teman-teman bisa juga menggunakan ebook juga yang biasa dulu gitu kan. Yang tentunya ebooknya itu atau free contentnya itu sesuai dengan materi yang nanti akan kita jual. Dan kalau bisa materinya itu daging gitu loh. Menjadi sekitar 30% lah dari materi yang kita jual gitu. Nah, kemudian setelah kita menjadi kontennya otomatis kita buat pinnernya gitu, kita buat e-covernya gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya video kita buat videonya ya enggak. Nah, baru kemudian buat LP free content yang sudah kemarin yang saya ajarkan ya. Nah, kemudian setelah itu bangun kolam. Nah, kalau misalnya sudah bangun kolam, maka teman-teman bisa mengedukasi di sana dengan rangkaian copywriting gitu ya. Makanya saya buat rangkaian copywriting supaya di kolam itu teman-teman bisa edukasi mereka. Nah, rangkaian copywriting itu ya bentuk awareness atau misalnya dari materi-materi itu juga bisa. Jadi siapkan sekitar 15 untuk copywriting untuk menimbulkan trust gitu. Jadi jangan jualan dulu. Baru kemudian setelah kolamnya udah hot, udah mantap, baru kemudian diarahkan ke MP produk utama. Nah, langkah-langkah inilah yang sudah saya kerjakan dan sampai sekarang pun masih terbukti gitu. Nah, gimana cara promosinya? Promosinya bisa mulai dua, ada organik, ada paid traffic gitu ya, berbayar atau dengan gratisan. Kalau gratisan ya teman-teman buat FB personal aja, kemudian add teman-teman di FB gitu kan yang kira-kira senich dengan produk teman-teman. Kemudian atau buat grup FB grupnya atau kolam di FB gitu kan, untuk supaya bisa menjaring yang tadi teman-teman add gitu ya. Atau misal kemudian kalau misalnya punya teman-teman, kalau misalnya di HP ada teman-teman yang add nomor Anda gitu kan, maka silakan pakai WA story supaya mereka mereka awareness gitu dan penasaran terhadap apa maksud dari status WA teman-teman. Oke, itu cara organik yang saya lakukan gitu sampai sekarang. Kemudian kalau saya promosi bisa pakai FB Ads gitu ya. Google Ads atau paid promote. Ini dua ini belum saya itu, saya gunakan FB Ads biasanya. Jadi FB Ads ini biasanya saya kirim ke email gitu ya. Kemudian atau langsung ke WA. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau Google Ads silakan teman-teman, sama aja sih. Cuma saya nggak belajar ini, nggak expert lah, dalam arti nggak praktekin ini sampai promote IG misalnya. Kalau misalnya ada teman-teman pebisnis yang niche-nya pebisnis, silakan bisa digunakan atau yang sesuai dengan produk yang teman-teman buat. Jadi itu sebenarnya funneling yang udah saya kerjakan, sederhana aja. Nah, semuanya sudah saya berikan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuat produk digital pertama kali gitu dengan menggunakan Sejoli. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau tanya silakan di grup gitu ya. Ini sebenarnya udah selesai, teman-teman tinggal buat semuanya. Lalu konekkan di Sejolinya. Untuk materi Sejoli kan sudah ada ya videonya gitu. Jadi supaya tidak bingung gitu kan, silakan teman-teman lihat juga di materi Sejoli gitu. Jadi biar grup Sejolinya di sana pun mensupport teman-teman ya. Jadi di sini untuk optimasinya gimana langkahnya dari nol sampai profit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.